pesantren terpadu serambi Mekah, wahana pendidikan Islam, namamu selalu kubanggakan, membahana sepanjang masa. Pesantren terpadu serambi Mekah, membina jiwa iman bertakwa, mencapai cita-cita pengabdian untuk agama dan bangsa.
Yusuf Dato' Rajo Bukit dan istri, dan diresmikan pada tanggal 2. Menerapkan prinsip manajemen pendidikan modern dengan model kurikulum terpadu dalam bentuk memadukan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan rumpun pengetahuan agama. Di pesantren terpadu Surabaya Mekah terdapat 3 satuan pendidikan, yaitu sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan madrasah kedua, dengan para santri berasal dari dalam dan luar negeri, terutama ini oleh para santri dari Malaysia dan Yordania. Lantai 1 sebagai ruang perkantoran, lantai 2 sebagai ruang aula berkapasitas lebih dari 2.000 orang. Perkantoran, aula berkapasitas sekitar 2.000 orang. Insyaallah. Tenaga pendidik. Terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden. Pesantren terpadu Surabaya Mekah dan dijadikan istimewa seluruh alim ulama se-Indonesia, malahan ada yang datang dari Timur Tengah dan negara jiran kita yang dekat. Jadi kami minta terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden dan Bapak Gubernur Sumatera Barat dan Pak Wali Kota Padang Panjang yang telah mengunjungi tempat pesantren terpadu Surabaya Mekah. Kami seluruh karyawan, guru-guru, ustadz, umi, badan pendiri yayasan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pres dan Bapak Gubernur Sumatera Barat. Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kalla dan Bapak Kemahan Fauzi, Gubernur Sumatera Barat, yang telah meninjau lokasi Ijtima Ulama se-Indonesia yang ketiga di pesantren terpadu Surabaya Mekah. Kita berharap momen ini menjadi kebangkitan pendidikan di Padang Panjang dan jasa para pendiri pesantren terpadu Surabaya Mekah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sebulan yang lewat, Pak. Kalau persiapannya dari sebulan yang lewat. Makanya ya mana-mana aja, Pak. Latihan berat juga.
Tapi walaupun latihan berat kan hasilnya sukses juga kan. Menjadi orang yang giat bekerja, gesit bertarung dengan negara Asia ini. Sekarang kita belum bisa bertarung. Dan disebut Cross Kapur, kalah kita. Sekolahnya, semuanya kalah kita. Dengan Malaysia, barangkali kita juga kalah. Terima kasih. Supaya dapat kasih agama dan budaya etnis mengenai beberapa poin yang tadi dibicarakan. Jadi di sini dikatakan bahwa masalah hubungan antar umat beragama, mengenai masalah itu memandang telah berjalan dengan baik, khususnya dengan dikeluarkannya SKB 3 Menteri. Namun fakta di lapangan SKB tersebut belum dapat berjalan secara jujur dan konsisten dari semua penganut agama di Indonesia. Untuk itu, ISMI merekomendasikan kepada pemerintah dan melaksanakan ajaran Islam secara konsekuen, baik dalam tatanan kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Misalnya yang baik dan tidak buruk. 3. Terkait dengan relasi sesama umat Islam, diharapkan untuk menghormat dalam membimbing umat dan bangsa, sehingga MUI bisa lebih Ini merekomendasikan untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama di dalam setiap satuan pelajaran. Dan sekadar guru yang menyampaikan materi kering, dia berorientasi juga kepada arahnya yang dikirim ke wilayah, yakni berangkat dari keprihatinan bahwa kita bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yang konon adalah sebuah bangsa yang religius, ternyata dari segi moralitas sungguh sangat memilukan. Korupsi, kolusi, nepotisme dan berbagai dekadensi moral telah berjangkit pada bangsa ini. Itu yang ada dalam deskripsi. Maka timbul pertanyaan, apa sebenarnya masalahnya? Saya kira masalah ini perlu ditangani terlebih dahulu sebelum kita mencari bagaimana solusi mengatasi masalah ini. Menurut hemat saya, masalah kesenjangan antara Islam yang sangat ideal, yang kita yakin bersama, al-Islamu ya'lu wa la yu'la wa fi riwayatin wa la yu'la alaih, dengan realitas nama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Padahal riwayat yang lebih bagus menurut hemat saya untuk orang kita, innama bu'istu li utammima sholihal akhlak. Itu dalam Musnad Ahmad bisa kita lihat. Ada hasanal akhlak, ada mahasinal akhlak, ada yang sholihal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus ke dunia ini, kata Nabi, tidak lain dan tidak bukan, innama adatun min adawatil qasr. Berarti tidak ada lagi tujuan Nabi, hayatun fil nafsi rasihatun anha tasdurul af'al. Jadi Pak Malik Badani
Memang itu diperdebatkan istilah akhlakul karimah, tetapi akhlakul karimah itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Jadi jadi dianggap sudah istilah, ya sudah istilah Indonesia gitu. Ya. Itu bukan salah kaprah ya, bahkan di Arabil Adab, bahkan di Arab sendiri itu kita tidak berdebat nahwu di sini. Iya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat menarik memang, yaitu peran agama dalam pembinaan moral bangsa. Hindu, Buddha, Kristen sebagainya itu dia akan berusaha juga berjuang sama dengan kita. Tapi yang anehnya, rakyat Indonesia ini mayoritas Islam. Tapi Islam itu tidak punya apa-apa di bumi Indonesia tercinta. Dalam berbagai aspek kehidupan di negara ini, saya sangat rindu sebetulnya. Kapan kemarin saya lihat bantuan pemerintah pusat untuk kegiatan keagamaan itu tidak tingkat 2, 1 item pun tidak ada bantuan uang untuk kegiatan. Sampai saat ini belum ada kantor dari MUI, tuduhan dari Indonesia International Transparency yang lagi-lagi mempertanyakan persoalan moral. Artinya bagaimana MUI yang seharusnya menjadi penjaga gawang moral bangsa, ternyata ketika ada misalnya terlepas penelitian yang justru merontokkan klaim-klaim seperti ini. Ini juga pada akhirnya akan menjadi sebuah bumerang bagaimana intinya seperti tadi. Jadi menurut saya persoalan peran agama dalam pembinaan moral bangsa ini karena sangat penting, ini menjadi sesuatu yang sudah kita pahami, maka ini menurut saya tidak perlu didiskusikan lagi. Nama dari mana? Yang mana yang kualitatif? Tidak ada ukuran yang dipakai. Sekarang kita berbicara tentang pembinaan moral bangsa. Ukurannya apa? Jadi kalau kita mau jujur berpedoman kepada petunjuk Al-Quran, Nabi Muhammad mengatakan orang yang hari ininya sama dengan hari kemarin, orang yang merugi. Pulang pokok saya rugi. Kalau orang hari ininya sama kurang dari orang hari ininya lebih buruk pada hari kemarin, dilaknat durhaka. Di sini kita lihat NB, acara sewaktu-waktu bisa berubah. Inikah orang yang bermoral? Jadi kalau kita bicara moral ini standarnya apa? Itu kalau di dalam apa? Ini yang dikatakan produktivitas, apalagi umat Islam. Coba kita berjanji. Ya, kita rapat nanti sesudah zuhur, jam berapa orang datang? Kita mengatakan rapat jam 8. Sebentar ini jam berapa kita mulai? Ya. Inikah contoh yang akan kita ambil? Untuk mari kita koreksi diri kita bersama. MUI harus jadi contoh oleh masyarakat. Jadi jangan kita hanya buat keputusan-keputusan tapi manfaatnya tidak ada. Yang rugi kita umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak mengurangi penghormatan pada bapak-bapak para pembicara, tapi kita ini harus fokus. Ini ijtima dalam waktu yang sangat terbatas. Kalau kita ingin membahas bagaimana seharusnya dilakukan itu, saya kira kita usulkan MUI untuk melakukan pembahasan itu. Kita mulai brainstorming, kita buat konsep dan seterusnya. Sebab kita tentu harus sadar ini, kita fokus. Nah sekarang sebetulnya kita difasilitasi untuk memberikan satu yang sifatnya normatif, yang mudah-mudahan bisa dijabarkan oleh masing-masing kita di wilayah-wilayah kita sebagai ulama, sebagai anggota MUI. Ya sebab kalau setiap kita ingin berbicara teori di sini semua bisa. Ya. Jadi saya kira kita fokus saja ke alternatif ini, mana yang lebih bagus redaksinya untuk normatif, dan mari kita jabarkan. Dan mari kita husnuzon kepada setiap kita bahwa bukan kita yang berbicara yang lebih baik dari yang lain. Kita husnuzon saja dan masing-masing berusaha mengaplikasikan yang normatif itu. Saya kira begitu pimpinan sidang. Saya mulai saja dengan yang pertama. Poin pertama itu di kita ada 2 alternatif, ya. Alternatif 1 dan pembangunan bangsa yang maju dan ini Malaysia dan ini terwujudnya akhlak atau ekonomi kesempatan. Kemudian saat ini bangsa Indonesia berada di ambang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan nama Ustaz Agus dari Bumi Sumatera Barat. Tekad, keyakinan itu satu poin. Pertama kena mengandung iman, aspek iman, tekad. Aspek yang kedua, aspek jemaah, aspek sosial. Sumber sosial itu peran pemerintah sangat penting. Yang pertama, karena di sana ada disiplin. Tanpa disiplin kedua harus aspek media sosial ini mengandung hak pribadi dan masyarakat dan negara. Ikhlasan ini saya bisa lupa karena kita ini sudah lama menjadi kawan. Ya, disebut terus. Kenapa? Kita tidak pelajari. Karena pendekatannya saudaranya pada adat istiadat. Sedangkan akhlak saudaranya sudah tahu Quran dan Sunnah. Maka kita tambah etika, moral dan akhlak. Karena Islam memiliki misi untuk membangun moralitas umat ini. Jadi agama itu digantikan dengan Islam saja. Gerakan Al-Amr Ma'ruf Nahi. Karena itu saya setuju ada gerakan yang dilakukan pemerintah dan pemimpin umat masyarakat al-ma'ruf wal munkar, terutama yang menyangkut ini Pak, uswatun hasanah yang dibilang kaki tadi. Jadi keteladanan para pemimpin, baik pemimpin formal maupun non formal, harus benar-benar menjadi kesepakatan dalam pembinaan moral bangsa. Satu diantaranya yaitu mendidikkan moral ini kepada anak didik. Tadi telah disinggung oleh bapak-bapak sebelumnya. Memang melalui pendidikan anak-anak kita dapat mengetahui mana yang baik, mana yang jelek, mana yang benar, mana yang salah. Namun setelah mereka tahu mana benar, mana salah, pertama-tama di antara poin-poin yang sudah tersedia, yang sudah dirancang sedemikian rupa, saya melihat ada memang beberapa poin yang merupakan pemborosan. Di antaranya poin usia itu. Kemudian saya setuju dengan poin nomor 5. Kenapa? Karena kita lihat di lapangan itu guru seperti matematik, bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia diuangkan. Jadi dengan demikian daripada haji lebih kuotanya 200.000 sekian, 210.000 sekian. Tapi apa kontribusi jamaah haji setiap tahun sedemikian rupa untuk bangsa ini? Apa kontribusi mereka? Di mana itu kita upayakan supaya nasional sampai ke daerah-daerah. Jadi ada satu pola. Karena agama kalau semuanya sudah dihilangkan memiliki misi untuk membangun moralitas umatnya. Tetapi kalau menurut saya barangkali karena agama berfungsi sebagai amar ma'ruf nahi munkar gitu. Jadi lebih tegas tidak hanya misinya itu untuk membangun moral umat saja. Jadi dia memiliki peran itu karena dia berfungsi sebagai. Jadi kalau dia peran kemudian misi itu kurang kurang kuat dan kurang Disokkan dengan menunya pembelinya kan itu. Nah ini Fitri. Iya, 34. Nah, ada 4. Ini Bapak ambil mana? Iya, yang terbaik.
Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum acara penutupan kita mulai, marilah kita mintakan penampilan nasyid dari MAN Kota Baru Padang Panjang. Kisah benar dari Al-Quran, ababil bukan hanya kisah dongeng. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, kita melihat bahwasanya kenapa Kota Padang Panjang ini dijadikan tempat ijtimai ulama yang ketiga ini. Ini merupakan suatu anugerah bagi daerah Sumatera Barat yang dikenal dengan serabi Mekahnya Pulau Sumatera dan serabi Mekahnya Sumatera Barat, yaitu adalah Kota Sumatera Barat yang telah bersusah payah bekerja sama dengan dalam kegiatan ini sehingga juga tidak mengenal lelah. Dari Kota Padang ikut rapat-rapat di Kota Padang Panjang. Dan terakhir, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pesantren-pesantren tempat pelaksanaan ijtimai seperti acara pembukaan Dunia Putri yang telah bergiat sampai merenovasi ruangan sehingga layak dapat untuk tempat pembukaan di situ. Juga terima kasih kepada pondok pesantren Kami Mekah yang telah memfasilitasi tempat penginapan dan juga tempat penutupan pada malam hari ini. Dan juga tak kalah pentingnya, kita juga ucapkan ribuan terima kasih kepada pondok pesantren Tawalid yang ketika survei belum memungkinkan untuk tempat pelaksanaan, ternyata alhamdulillah dalam waktu 20 hari bisa merenovasi ruangan, sehingga bagus sekali kita melihat pada komisi C. Dinamika suatu kegiatan sehingga kami merasa bahagia, kami merasa bangga dengan digelarnya Istimewa Ulama yang ketiga di Sumatera Barat ini, khususnya di Kota Serambi Mekah. Ucapan selamat terima kasih kepada Gubernur dan semua stafnya, kepada wali kota khususnya yang juga kita tahu bahwa beliau adalah salah seorang wali kota yang patut menjadi tauladan. Jadi bukan saja di Sumatera Barat, tapi di tanah air kita ini, karena beliau sudah masuk di 2 periode dan juga selama kepemimpinan beliau dirasakan oleh semua keberhasilan beliau. Kita doakan bahwa kiranya Padang Panjang ini dan juga Sumatera Barat dan juga kita semuanya insya Allah akan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita mohon maaf, seandainya ada berada Padang Panjang ini sama dengan di tempat di rumah kami masing-masing. Karenanya kami tidak ada merasa kekurangan, air cukup, makanan cukup baik, pedas juga adalah merupakan kesenangan bagi kami. Dan tidak ada yang kurang, semuanya cukup, alhamdulillah.
Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami. Dan kami juga menyatakan bahwa kami mohon maaf sebesar-besarnya. Andainya ada di antara kami dari delegasi utusan dari Pulau Sumatera yang menyinggung perasaan panitia khususnya atau masyarakat penduduk Padang Panjang atau petugas-petugas yang melayani kami dengan baik dan mungkin kami berlaku kurang baik. Karenanya kami mohon maaf. Yang dari Jawa Tengah mungkin agak membuat kurang enak, terutama ketika menjelang berangkat ke Padang Panjang ini. Ada saudara kami dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kudus dengan beberapa pihak bersilaturahim ke MUI Pusat, dan mungkin pada hari ini Bapak Ibu sekalian membaca di koran ada Istimewa Ummal. Itu bukan karena kami mengajak, tapi itu adalah inisiatif mereka. Pada seluruh jajaran Majelis Ulama, kemudian panitia pelaksana pusat Sumatera Barat dan Padang Panjang. Yang pertama, sebagaimana yang terdahulu tadi menyampaikan terima kasih yang sangat tidak terhingga kepada panitia pelaksana. Kami merasa dilayani semaksimal mungkin, alhamdulillah. Yang kedua adalah berkenaan dengan kegiatan ini. Kalau boleh kami mengutili beberapa kegiatan seperti kegiatan Istimewa Ulama di Donor Ponorogo tahun 2005. Kemudian beberapa rakorda yang dihadiri oleh MUI Pusat. Yang terakhir tadi di Kalimantan Tengah pada bulan ini. Mendapat bahagian terakhir untuk menyampaikan pesan dan kesan bukanlah sesuatu yang mudah. Hampir seluruh yang kami catat itu sudah disampaikan oleh pemberi pesan dan kesan terdahulu. Istimewa Ulama ini sedemikian kesempatan saya kira sampai 2-3 hari perdebatannya tidak mengapresiasi kegiatan ini, khususnya ada satu hal yang tidak langsung. Alhamdulillah ini sudah dibicarakan bersama-sama, dimusyawarahkan bersama-sama. Alhamdulillah seluruh peserta telah berhasil mufakat dengan hasilnya yang sangat memuaskan menurut kami, dan alhamdulillah dan ini dapat nanti dipedomani oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Panitia dan sampai sekarang sudah bekerja keras kita ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan penghargaan yang sebesar-besarnya pertama kepada seluruh sehingga terlaksananya acara Kota Padang Panjang, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena semuanya telah bekerja keras siang malam, terutama selamanya. Di samping itu, ucapan pesantren dan mereka untuk pesantren Tawali yang telah sehingga bisa menyiapkan fasilitas-fasilitas masyarakat, tokoh masyarakat, alim ulama, kami. Bapak-bapak dan ibu yang kami pada hari ini diminta segala keterbatasan. Tentu saja akomodasi masalah ke daerah masing-masing biasanya pikirannya mau kembali lagi ke sini. Kerendahan hati dan kami merasakan bahwa pemerintah daerah beserta seluruh masyarakat Padang Panjang memohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan pengalaman akhirnya atas nama pemerintah Kota Padang Panjang dengan membacakan Bismillah. Ketua Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia beserta seluruh wakil ketua dan anggotanya dan para pejabat yang lainnya,
Hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan, tegas, dan saya khawatir Pak Wali Kota peserta ini tidak mau pulang ke daerah masing-masing. Andai kata tidak mau pulang, ini yang bertanggung jawab. Lihat, kita yang di negara membuat pesantren di dalam rangka isti'dadul mutafaqqihina fiddin. Sebab itu pula Islam di Indonesia banyak kiai gerhana namanya. Tidak ada sinarnya lagi. Tidak ada sinarnya lagi. Himayatul ummah, menjaga umat ini, dan taqwiyatul ummah. Nabi bilang kalau Islam tidak mengeluarkan fatwa, mengeluarkan apa? Memang produknya Majelis Ulama itu fatwa. Karena itu kita keluarkan mana akidah yang sesat, kita keluarkan tentang Ahmadiyah sesat, tentang Al-Qiyadah sesat. Ada yang bilang yang sesat itu bukan Al-Qiyadah tapi Majelis Ulama katanya yang sesat. Saya ditanya, gimana dia itu? Yang jadi belakangan ini ada ibadah pengadilan sakti banyak sekali. Ini menjadi satu tantangan karena banyaknya, sampai ada yang mengatakan ini mungkin bukan kebetulan, sampai ada skenario untuk menumbuhkan as-sayyi'ah, akhlak yang buruk. Karena itu di dalam putusan kita juga sekarang kita dalam istimewa ini akan melakukan gerakan, ya, gerakan pembinaan akhlak secara nasional, gerakan nasional pembinaan akhlak bangsa. Selama menyatukan ukhuwah Islamiyah di istimewa ulama yang kedua, kita sudah bertekad bahwasanya Majelis Ulama harus menjadi tenda besar yang dibawanya terdiri dari jamaiyah atau fanatik, bukan namanya perbedaan tapi penyimpangan, bukan. Ini saya kira sikap-sikap yang selama ini oleh Majelis Ulama diterapkan. Kemakan ilmu itu di dalam bentuk konsep-konsep yang lebih implementatif, lebih operasional. Wa mafatihuha fi aidil rijal. Kunci ilmu itu yaitu tokoh-tokoh gerakan. Ada ilmu wa aqalihi rasulullah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم اجعلنا من العالمين العالمين ولا تجعلنا من الجاهلين الغافلين. اللهم اجعلنا من المخلصين. بركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. أوزعنا أن نشكر نعمتك التي من قبلنا ربنا ولا تحزنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا تقبل منا دعاءنا إنك أنت وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang berangkat pada pesantren antara jam 6 pagi dan jam 8 pagi, kemudian berangkat pada jam 3 dini hari nanti. Itu di Amerika dan di dunia putih. Atau teman-teman kita akan berangkat jam 5:30 dari dunia putih. Keberangkatan pesawat
pada jam 12 ke atas kita akan melihat pembelaan pada jam 9 WIB di Siniar Putri. Dan saudara tiket nanti akan kita layani di sebelah. Kemudian pengumuman kedua dari panitia pemberangkatan wisata akan kita berangkatkan pada jam 7.30 malam dari Siniar Putri menuju Candong, kemudian ke Hotel Hamka, kemudian ke Pariaman dan kembali lagi ke pengumumannya. Terakhir ada satu hal mungkin pengumumannya berkaitan dengan kehilangan tiket. Kalau ada yang beli kan telah hilang tiket pesawat Lion Air atas nama Mustafa Alami Muhammad Maimun dari Indonesia. Kalau ada yang inginkan tolong dikembalikan kepada beliau-beliau tersebut di Hotel Hamka atau juga bisa melalui panitia. Pada hari ini kita mengharapkan yang konsep seperti itu atau agar mempermudah keberangkatan pada jam 3 di hari nanti. Dari segi pembahasan sangat optimal dan diskusi-diskusi kita sangat intens, dan terus terang saya menangkap banyaknya ulama-ulama muda yang mampu berargumentasi secara bagus dan bisa memberikan deskripsi permasalahan dengan begitu rinci, sehingga kali ini ya tentu saja saya katakan lebih baik dari penyelenggaraan yang dahulu. Ini terpakai tentang program. Saya kira memang kita justru harus bisa mengkaitkan semua ilmu itu dengan pokok-pokok ajaran Islam. Sebab ajaran Islam itu kan Islam yang untuk kemaslahatan hidup di dunia, ya dimanapun berada. Karena itu apalagi Al-Quran itu sebagai memberi penjelasan terhadap segala hal, ya tibyanan likulli syai'. Karena itu memang isyarat-isyarat yang ada di dalam Al-Quran tidak hanya yang tersurat atau tekstual, tapi juga kita bisa menangkap pemahaman secara lebih kontekstual. Jadi kontekstualisasi pemahaman sehingga itu bisa ditarik kepada semua ilmu pengetahuan untuk jadi hulu dari segala ilmu pengetahuan. Ada 3 agenda besar yang dibahas. Satu agenda namanya itu asasiyah wataniyah, yaitu strategis kebangsaan. Jadi masalah-masalah kebangsaan itu meliputi kerukunan umat beragama dalam rangka memberikan bingkai teologis terhadap kerukunan beragama. Di samping memang sudah ada bingkai politis, ada bingkai yuridis, maka kita memberi bingkai teologisnya, sehingga kerukunan itu bukan sekedar karena keterpaksaan, tetapi memang ada landasannya. Yang kedua itu membahas tentang masalah bagaimana melakukan pembinaan akhlak bangsa dan melakukan gerakan pembinaan secara nasional. Karena sekarang ini akhlak bangsa ini sudah sangat memprihatinkan. Karena itu Majelis Ulama merekomendasikan pentingnya ada gerakan nasional pembinaan akhlak bangsa. Kemudian yang ketiga, bagaimana ajaran Islam yang rahmat lil alamin itu bisa diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebab ajaran Islam ini untuk membawa kebaikan, kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, bagi perorangan maupun masyarakat, bangsa dan negara. Jadi ini satu upaya-upaya untuk menggali konsep Islam dalam masalah politik, ekonomi maupun sosial budaya. Kemudian yang keempat, kita menyikapi tentang
yang tidak menggunakan haknya dalam golput lah. Di dalam kesepakatan kita bahwa wajib umat Islam itu memilih pemimpin yang memenuhi syarat-syarat, jujur, kemudian dia itu amanah, kemudian dia itu aktif dan partisipatif, yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Nah, itu wajib. Karena itu kalau tidak memilih yang memenuhi syarat atau tidak memilih padahal ada yang memenuhi syarat, tidak menggunakan hak pilihnya, maka itu hukumnya haram. Ini di dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat di dalam menggunakan hak pilih. Kemudian ada masalah rokok. Masalah rokok yang paling kontroversial. Dan ini dicapai kesepakatan tidak satu pendapat, tapi dua pendapat. Ada pendapat yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Karena itu ini bagian dari sesuatu yang memang diperselisihkan. Jadi keputusannya gimana Pak tentang merokok itu Pak? Keputusannya adalah ikhtilaf, beda pendapat, yang mengharamkan dan yang memakruhkan. Ya, tapi tidak ada yang membolehkan, tidak ada. Ya. Tapi diharamkan merokok di tempat umum. Merokok bagi orang-orang yang sedang hamil dan juga merokok untuk anak-anak. Ini diharamkan semua. Ya. Kemudian yoga yang menjadi persoalan hangat itu yoga. Yoga ini ada 3 model. Yang satu sepenuhnya ritual agama lain, maka diharamkan. Kemudian ada yang campur-campur, juga diharamkan. Ada yang murni olahraga, ya maka itu dibolehkan. Menurut kami dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali, bahwa keputusan-keputusan yang dihasilkan pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ketiga ini melalui proses yang sangat alot, kemudian mulai adu argumen yang sangat argumentatif dengan hujah-hujah hukum yang dimiliki oleh masing-masing utusan dari berbagai wilayah di seluruh negara Republik Indonesia ini, dan kemudian dihasilkanlah keputusan-keputusan yang menurut saya sangat elegan, dan itu merupakan keputusan maksimal yang bisa dicapai dari berbagai masalah yang dibahas di dalam Ijtima Ulama. Sesungguhnya majelis forum ini memutuskan menyangkut soal rokok itu adalah yaitu antara makruh dan haram. Ini intinya memang adalah melarang orang untuk konsumsi rokok, dan tingkat keharamannya ini, tingkat larangannya ini yang kemudian ada yang status haram menurut sebagian pendapat, ada yang mengatakan hanya larangannya setingkat makruh. Dan walaupun demikian, ini bukan berarti lantas kemudian orang bebas merokok, karena tidak ada pendapat di antara kita di sini yang diputuskan oleh forum ini, oleh Ijtima Ulama ini untuk mengatakan itu mubah. Namun pada bagian-bagian tertentu menyangkut soal anak di bawah usia umur atau anak sekolah, kemudian wanita hamil, itu hukumnya haram, termasuk merokok yang dilakukan di tempat-tempat umum, rumah sakit, tempat ibadah, sekolah, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Siddiq dari Dewan Dakwah Islam Indonesia di Jakarta, sangat terkesan dengan pesantren Serami Makkah di kota Padang Panjang ini yang didirikan baru dalam waktu 10 tahun, telah mencapai hasil yang begitu gemilang dengan murid yang sekian ratus, dan yang paling penting adalah misinya seperti yang dikatakan pada muktamar Ijma Ulama, dikatakan juga salah satu tujuan dan paling penting adalah menghidupkan kembali tradisi ilmu dan tradisi keulamaan dan tradisi gerakan dan tarbiyah dan sebagainya, yang insyaallah saya lihat pesantren ini didukung oleh para anak-anak muda, para ustadz-ustadz yang punya ambisi yang tinggi untuk belajar mendalam ilmu, dan juga menekankan kepada menghadapi tentang ghazwul fikri yang sekarang sangat merajalela, dan juga untuk ini diperlukan dan apa yang mereka kerjakan sudah tepat, yaitu mencoba menguatkan dan menyatukan
sains dan teknologi atau Islamisasi daripada pengetahuan. Karena Islam tidak ada beda antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama, dan semua ilmu itu berdasarkan wahyu. Adapun ra'yu adalah pendukung dan pembenar daripada wahyu. Ra'yu yang tidak mendukung wahyu adalah ra'yu yang masih perlu harus mengalami penelitian berlanjut. Saya senang dengan misi yang saya dengar dari para pengurus dan daripada pesantren ini, bahwa salah satu cita-citanya adalah mereka Islamic Science and Technology dan menjawab tantangan-tantangan daripada gerakan-gerakan dari liberalisme dan sebagainya yang aliran sesat ingin menyesatkan umat Islam. Alhamdulillah, saya juga sangat berterima kasih dan bersyukur adanya seorang yang berinisiatif seperti Pak Bahauddin Yusuf yang mengambil inisiatif sebagai seorang pengusaha tapi mencintai ilmu pengetahuan. Karena rakyat, dan saya juga berharap satu lagi agar para santri dari daerah-daerah lain juga dapat diterima, dan di sini terutama daerah minoritas Islam seperti daerah Indonesia Timur yang sangat kekurangan akan kader-kader ilmu untuk masa depan. Sebab pergerakan Islam di sana termasuk di Timur Leste dan Papua Nugini juga luar biasa kemajuan Islam, tetapi mereka sangat kekurangan dalam hal pembinaan atau pengembangan sumber daya insani Islami, karena mereka tidak punya lembaga-lembaga yang besar dan yang penting semacam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.